Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak Ustazah, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Nabi Muhammad sejak kecil. Usia beliau 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah. Abu Bakar juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar juga merupakan seorang pemimpin bagi umat Islam yang ditunjuk setelah Rasulullah meninggal. Hal-hal yang terjadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar yang pertama adalah mengumpulkan catatan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa itu, Al-Quran belum berbentuk seperti yang kita punya saat ini. Dahulu Al-Quran lebih banyak dihafalkan. Nah, karena banyak penghafal Al-Quran yang telah meninggal, juga untuk mempermudah umat Islam untuk membaca dan menghafal Al-Quran, maka dimulailah untuk mengumpulkan catatan-catatan ayat Al-Quran yang masih terdapat pada para penghafal Al-Quran yang masih hidup dan catatan-catatan Al-Quran yang lainnya. Abu Bakar membentuk sebuah kelompok yang ketuanya adalah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ini. Selanjutnya, karena pada masa itu Nabi Muhammad telah meninggal, banyak umat Islam yang tidak lagi mau membayar zakat dan orang-orang Islam yang kembali menyembah berhala. Akhirnya, setelah dinasihati dan mereka tetap tidak mau, terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Riddah. Kejadian berikutnya di masa Abu Bakar adalah adanya orang yang bohong dan mengaku sebagai nabi, pengganti Nabi Muhammad. Padahal tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, orang itu dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dia mengaku-ngaku sebagai nabi, dia berbohong. Karena hal itu, terjadilah perang yang lain yang dinamakan Perang Yamamah. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan keadaan umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di Madinah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW.